Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Pagi hari ini saya sudah berada di depan stasiun Pasar Senen, Kota Jakarta. Dan dari Jakarta saya akan kembali menuju ke Jogja naik kereta. Naik kereta termurah yang tiketnya goib banget, susah banget dibeli, bahkan kadang beli hamin sebulan, hamin 40 hari itu udah ludes, hilang tiketnya teman-teman. Pagi hari ini saya akan mencoba kembali naik kereta api Bengawan di KPK 2025. Nah, seperti apa perjalanan naik kereta api Bengawan dari Jakarta menuju ke Jogja di tahun 2025 ini? Tonton dan ikuti terus videonya sampai selesai. Saya dapat cancelan tiket teman-teman. Bengawan tiketnya 74.000, kereta subsidi, sedangkan Matarmaja tiketnya udah hampir 300-an ribu. Kita masuk ke dalam hall keberangkatan kereta jarak jauh ya teman-teman. Di sini ramai banget. Hari ini hari Minggu dan masih dalam rangka libur sekolah. Kayaknya ini udah mulai akhir-akhir libur sekolah ya. Besok hari Senin udah pada masuk sekolah, jadi udah pada balik. Banyak banget tiket kereta-kereta yang habis. Tapi untuk kereta api Bengawan itu nggak perlu libur panjang, nggak perlu long weekend, nggak perlu libur sekolah, tiketnya habis terus teman-teman. Hari biasa ya nggak ada libur panjang pun biasanya udah hilang, tiketnya habis. Bengawan nanti dilayani di gate keberangkatan, kita lewat gate 2 berarti ya di sini ya. Ada papan informasi yang gede itu di atas. Jadi kalau teman-teman naik kereta bisa baca aja di atas itu nama keretanya. Nama kereta yang teman-teman naiki itu lewatnya nanti masuknya gate 2 atau gate 1 yang ada di sebelah sana. Karena ada 2 gate keberangkatan kereta jarak jauh ya. Terus kalau misalkan teman-teman mau masuk ke gate ya, nanti biasanya baru dipasang nama keretanya di situ tuh. Kalau belum ada biasanya belum boleh masuk. Nah, kalau keberangkatan pagi dari Jakarta menuju Jogja itu ada banyak kereta. Yang paling pagi ada kereta api Fajar Utama Solo, kereta ekonomi New Generation, dan ada eksekutifnya juga. Ada Fajar Utama Jogja, ada Gajah Wong, berangkatnya jam setengah 8 dan jam 8 kurang. Tapi untuk tarifnya ya sudah di atas 250.000, bahkan menyentuh angka 300.000 sampai 400.000 untuk kelas ekonominya. Satu-satunya kereta termurah yang berangkat pagi dari Jakarta menuju Jogja hanya ada kereta api Bengawan, kereta subsidi yang tarifnya cuma 74.000 aja sampai ke Jogja teman-teman. Kalau di Pasar Senen ini di gate keberangkatannya itu biasanya ada penjaga Polsuska, PKD ya, atau Satpam gitu yang jaga di gate. Biasanya pas kita masuk kita dicek tiketnya, dipastikan nama kereta yang kita naik itu sesuai gate keberangkatan teman-teman. Nah biasanya tiketnya kalau belum dicetak itu bisa nyetaknya di sini nih, ada di tiang-tiang warna biru-biru ini, itu ada mesin buat nyetak tiket teman-teman yang secara fisik. Atau juga kalau misalkan nggak mau nyetak tiket secara fisik bisa pakai e-tiket yang ada di aplikasi Akses by KAI. Tapi kalau nggak pakai aplikasi Akses by KAI biasanya harus nyetak tiket dulu sih. Meskipun sebenarnya nanti kita boarding di dalam itu bisa pakai face recognition. Nggak tahu kenapa ya, harus nyetak juga, harus nunjukin tiket juga, mungkin biar nggak salah naik kereta aja sih. Soalnya kalau di gate 2 itu bisa masuk ke jalur 3 sama jalur 4, keretanya ada 2 biasanya. Takutnya orangnya salah naik kereta, jadi bakal dipisah nanti kalau masuk, terus dicek dulu tiketnya, biar nggak salah naik kereta. Nanti kalau udah masuk, di atas dicek lagi boarding pakai KTP, tapi kalau yang di depan sini yang kayak lapis satunya ya, itu cuma dicek tiketnya aja. Tiket kereta yang kita naik itu namanya sesuai di gate keberangkatannya atau enggak. Set penumpangnya Bengawan teman-teman. Cuman satu kereta dibuka 2 gate untuk masuk. Dua lane ya, 2 jalur untuk masuk kereta api Bengawan. Jadi kita langsung masuk aja ke dalam jalur 3.
Makasih, Pak. Nah, kita turun ke bawah, nyebrang lewat terowongan, teman-teman. Ke jalur 3 ya. Biasanya tuh kalau ada 2 kereta, satu sini, satu sana untuk jalur 4. Tapi ini dibuka semua kayaknya khusus Bengawan aja nih, karena penumpangnya banyak. Nah, nanti di atas sini dicek lagi pakai tiket dan KTP ya teman-teman. Ada nama keretanya lagi. Kalau mau cepet nggak ngantri panjang, kita tinggal lewat face recognition gate aja. Nggak usah nyiapin KTP. Karena pakai topi. Agak lama prosesnya, kadang error. Dulu kalau zaman saya masih kecil, dari Pasar Senen ini naik keretanya nggak di peron sini teman-teman, tapi nyari di parkiran. Pas lagi parkir kayak gini, kita udah naik duluan, nanti ikut langsir. Tapi sekarang nggak boleh kayaknya, karena udah ada gate-nya ya. Udah ada pakai tiket KTP masuknya. Kalau zaman dulu kan bebas. Jadi dulu masuk ke stasiun, udah nggak nunggu di ruang tunggu, pasti saya sama bapak saya tuh nyari keretanya di parkiran. Kalau nggak di ujung sana, di jalur 65. Naiknya dari situ nanti ikut langsir mundur ke arah utara, terus nanti baru masuk ke peron jalur 1 atau 3, teman-teman. Dulu biasanya naik Bawon Karta sih. Di sini ada rangkaian kereta api Bengawan. Ada tulisan papan namanya Bengawan, teman-teman. Saya nggak tahu ini keretanya baru tiba tadi, yang Bengawan malam dari Solo, dari Jogja. Sampai sini kan kayaknya setengah 8 atau jam 7 ya. Nah, nanti bakal berangkat lagi tuh agak siang, tapi namanya jadi Matarmaja. Jadi Matarmaja sama Bengawan itu rangkaiannya sama, rollingan. Nah, yang Bengawan saya naikin ini, keretanya ini atau nanti datangnya dari Dipo Cipinang parkirnya. Saya nggak begitu hafal kalau sekarang. Soalnya di sini tulisannya masih Bengawan, cuman kok nggak ada nomor keretanya. Kemungkinan ini udah dicopot di parkir sih. Tapi papan namanya masih Bengawan. Kayaknya ini mau dimatikan. Nah kan, bener. Dieselnya dimatikan, gensetnya. Berarti ini diparkir nanti buat Matarmaja. Karena lagi diisi air sih. Nggak mungkin kalau Bengawan baru diisi air dan malah gensetnya dimatiin, teman-teman. Berarti ini nanti berangkat menjadi Matarmaja. Sekarang namanya masih Bengawan, masih parkir. Berarti rangkaian Bengawan yang akan saya naiki tibanya nanti dari Cipinang ya, dikirimnya. Kedatangan Matarmaja yang kemarin malam. Kereta rute terjauh di Indonesia dari ujung timur Pulau Jawa ke Tapang Banyuwangi, baru tiba di Pasar Senen, teman-teman, jam 8 lebih 10 menit. Ini paling banyak kelas eksekutif sih, ekonominya cuma bawa 2. Selamat pagi, selamat datang kereta api Belambangan Express. Anda telah tiba di stasiun Pasar Senen. Jalur 3, masuk akhir kereta api Bengawan tujuan akhir stasiun Purwosari.
Kita masuk duluan biar dapat rak bagasi barang. Saya duduk di nomor 7 ya, dapat kursi yang madep mundur coy. Di sini 7E. Sini saja. Langsung rame. Lokomotif Dinas Kereta Api Bengawan pada pagi hari ini pakai lokomotif seri CC201 tahun 1983 ya, nomor urutnya 5 di poin induk kepemilikan Yogyakarta. Lokomotif livery KAI saat ini. Biasanya Bengawan pakai RNB atau lokomotif vintage, ternyata enggak. Kita dapat lokomotif default livery KAI saat ini, teman-teman. Hati-hati sebelum mengenai kereta Berlambang kepada seluruh warga kereta Berlambang di Ya, lokomotif vintage-nya Dinas Airlangga, coy. Enggak Bengawan. Sayang sekali ya. Pakai lokomotif vintage 9201 di poin induk Jember. Sebagai jangkrik itu sudah disiapkan dari jalur 1. Lokomotif lintas langsung. Hati-hati juga di satu lokomotif lintas langsung dari satu isi. Dua lokomotif Jember, yang satu 201 livery vintage Dinas Airlangga, yang satu 203 9812 di poin induk Jember juga. Dinas Serayu kayaknya yang sana itu ya. Hari ini dari Jakarta Pasar Senen naik kereta api Bengawan ini saya dapat cancelan tiket, teman-teman. Sisa satu tiket langsung saya pesan, tapi pesannya udah H-40 kalau nggak salah. Awal bulan kemarin, awal bulan Juni. Emang sulit itu tiket Bengawan belinya, meskipun H-40 tuh tetap udah ludes duluan, teman-teman. Jadi untuk kereta api Bengawan ini rangkainya full kereta ekonomi. Kereta ekonomi kursi tegak berhadapan, kereta subsidi, teman-teman. Ada total 9 kereta ya, teman-teman. Dari ekonomi 1 sampai ekonomi 9. Salah satu kereta ekonomi subsidi yang panjang banget rangkaiannya. Dan kalau Bengawan ini rangkaiannya sama dengan kereta api Matarmaja. Sampai saat ini masih rollingan. Bengawan tiketnya 74.000 kereta subsidi, sedangkan Matarmaja tiketnya udah hampir 300-an ribu, bukan kereta subsidi, teman-teman. Tapi kursi tegak berhadapan, cuman ganti nama aja pakai rangkaian kereta yang sama. Pemberhentian pertama dari Pasar Senen, kita berhenti di stasiun Jatinegara, teman-teman. Kalau rumahnya dekat-dekat Jatinegara, mending naik Bengawan ini dari Jatinegara ya, daripada ke Pasar Senen duluan. Lebih jauh kalau ada Pasar Senen. Tadi juga masih banyak kursi-kursi yang kosong sih, nggak tahu penumpangnya pada naiknya dari mana. Soalnya nggak langsung penuh dari Pasar Senen. Kemungkinan nanti Bekasi, Cikarang ya. Harusnya nih di sini kita balapan sama Argo Dwi Pangga nggak sih dari Gambir? Biasanya pas belokan situ saya ngeliat video teman-teman tuh pada balapan Bengawan sama Argo Dwi Pangga. Kok malah nggak ada ya? Apa udah duluan? Ini malah adanya KRL. Ternyata setelah berangkat dari stasiun Jatinegara, ini penumpangnya juga masih belum langsung full terisi penuh oleh penumpang, teman-teman. Masih ada kursi yang kosong. Ada beberapa baris. Tapi hari ini tuh tiketnya habis untuk kereta api Bengawan ini. Bahkan saya waktu pesen tiket itu cuman sisa satu. Itu cuma iseng-iseng aja ngecek tiket, oh Bengawan ada nggak ya? H-40 atau H-44 saya lupa. Pokoknya pas war tiket malam-malam gitu. Saya cek, sisa satu. Ya udahlah, pesan aja.
awalnya tuh nggak bisa dipesan, udah sisa 1 dipencet tuh nggak bisa, gagal ya udah. Terus besok paginya saya coba lagi, masih sisa 1, saya booking lagi, bisa ternyata teman-teman. Ya udah, dan nggak bisa milih kursi karena sisa 1, dan pas banget dapat kursi yang enak juga ya di nomor 7E deket jendela. Saya pindah ke belakang dulu ini karena masih kosong. Tadi di kursi saya lebih rame penumpang teman-teman. Udah lumayan penuh yang di tengah-tengah. Dan kebanyakan yang naik emang berkeluarga, bawa anak-anak kecil ya, karena hari ini kayaknya udah terakhir libur sekolah. Jadi udah pada balik ke sekolah besok, Senin. Barusan beberapa kali itu kondekturnya ngasih pengumuman ya, nggak tahu ini kondektur atau siapa ya. Pokoknya intinya kalau habis buka pintu itu ditutup kembali, jangan sampai nggak ditutup, jangan sampai pintunya kebuka, biar kinerja RC-nya maksimal teman-teman. Ya lumayan bagus lah kalau dikasih himbauan ya, karena banyak banget orang yang kadang udah buka pintu tuh nggak ditutup lagi. Jadi ya kemelodaknya masuk, panasnya juga masuk. Tadi beberapa kali mulai pas mau berangkat, terus pas mau Jatinegara, terus ini tadi barusan lagi dihimbau lagi, kasih informasi kalau selalu buka tutup pintu tuh ditutup kembali, jangan dibiarin kebuka. Ujub sih. Mumpung masih belum rame, kita selonjoran kaki dulu teman-teman. Masih sepi. Kemungkinan rame dari Bekasi atau dari Cikarang ya. Bakal rame penumpang yang naik nanti. Kalau udah penuh adu dengkul coy. Sempit banget soalnya. Seperti biasa teman-teman, penumpang dari Bekasi nggak pernah sepi juga ya. Kayaknya langsung full ini habis Bekasi ke timur. Banyak banget yang naik dari depan sampai belakang. Kereta ekonomi subsidi yang seperti ini, kursi tegak berhadapan, dulu tuh larinya cuma 85, paling maksimal 88, 90 tuh jarang banget. Bengawan sekarang udah tembus sampai 99 tadi teman-teman. Pantas ngebut banget coy rasanya. Ternyata udah sampai 100 ya kecepatan maksimalnya sekarang untuk kereta api Bengawan. Dan kalau nggak salah Kauripan juga sama. Cuman saya naik Serayu terakhir tuh nggak sampai 100 deh kayaknya. Ngebut banget ini, kencang banget. 96. Dan goncangannya juga masih stabil, nggak begitu gemelodak. Bisingnya juga nggak begitu bising. Masih aman untuk digeber sampai kecepatan 100 km per jam. Gokil sih, jadi tambah cepat harusnya ya. Tapi ya ngecer dan kesusul kereta lain juga sih kayaknya yang Bengawan ini. Dari Bekasi ini masih ada kursi yang kosong. Tadi saya di sana tuh udah ada yang naik, terus pindah lagi ke belakang masih ada yang kosong teman-teman. Sama depan saya ini nih. Kita tiba di stasiun Cikarang. Di depan terlihat penumpang yang masuk naik ke ekonomi 9 paling belakang ini banyak banget. Ya pasti penuh, sudah penuh nih dari Cikarang. Kayak ujung timur penumpang yang naik paling banyak tuh di Cikarang ya. Stasiun ujung timur untuk KRL Komuter Lain. Setelah ini nggak ada lagi tiang LAA, tiang listrik KRL teman-teman. Kalau sesuai jadwal kayaknya di Cikarang ini kita disusul sama kereta ya, karena kita masuk rel sini nih, jalur belok. Biasanya tuh jalurnya sebelah sana tuh, jalur lurus ke arah timur untuk kereta jarak jauh yang nggak ada tiang-tiang KRL-nya. Kalau sebelah sana kan ada tiang-tiang listrik untuk KRL ya.
Wih, pas banget dari sana ada kereta melintas langsung. Tadi apa ya? Saya nggak hafal ya jadwal jam segini. Sama kita kesusul sama apa ya? Pakai kereta makan modif yang baru. Berangkat dari Cikarang langsung penuh penumpangnya. Fix kita duduk tegak berhadapan adu dengkul sampai ke Jogja. Ya, namanya juga kereta ekonomi murah, kereta subsidi yang tarifnya cuma 74.000 dari Jakarta ke Jogja. Bahkan tarif 74.000 itu bisa sampai ke Solo. Jadi ya kita nikmati aja adu dengkul sekitar kayaknya 6 jaman perjalanan. Meskipun kereta ini dibilang nggak nyaman, bikin sakit punggung, tapi buat beli tiket kereta api Bengawan ini nunggunya bisa 1,5 bulan. Telat dikit udah kehabisan. Sampai 2025 ini, meskipun udah banyak kereta new generation, kereta premium yang lebih nyaman, tapi kereta ekonomi subsidi yang kayak gini tuh tetap jadi primadona kereta terlaris inceran pertama masyarakat yang tiketnya selalu ludes duluan. Di kereta ekonomi kayak Bengawan ini juga ada AC atau pendingin ruangan ya, jadi selama perjalanan udah nggak bakal sumuk kepanasan. Ada colokan listrik juga buat ngecas handphone ataupun gadget lainnya. Toiletnya bersih, bisa dipakai buat BAB, buang air kecil selama perjalanan, dan airnya juga selalu diisi jadi nggak bakal kehabisan. Ya fasilitasnya bisa dibilang minim sih, kita sebut aja kereta ekonomi spek rata kiri ya. Setelah Cikarang, kereta api Bengawan ini nggak banyak pemberhentian, cuma berhenti di stasiun Pegadaian Baru, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Itu pun berhentinya cuma 2 menitan aja. Habis itu langsung bablas ke Cirebon, nggak berhenti di Aurgelis, Jatibarang. Dan serasanya kayak kereta unggulan, padahal ini tuh kereta ekonomi subsidi yang biasanya berhentinya ngecer banyak banget. Kita awal 5 menit dari jadwal, ketahan sinyal masuk stasiun Cirebon. Harusnya melintas langsung Cirebon tuh 12.00. Kalau sesuai jadwal 11.55 udah sampai sini. Jam 12:04 tepat waktu tiba di stasiun Cirebon Perujakan, teman-teman. Tadi sebenarnya bisa masuk di sini awal ya, tapi ditahan di sebelum stasiun Cirebon Kejaksan. Yang turun banyak banget dari depan. Masih ada proses pengisian air juga. Kalau mau beli makanan bisa di sana tuh. Ada nasi rames dan lain-lain di sebelah sana. Ada warung, biasanya pada beli di sana tuh. Hal yang ditunggu-tunggu sama penumpang kereta ekonomi kalau berhenti lama di stasiun Cirebon. Ada MTT-nya jalan tuh. Kaget. Pada turun semua ngerokok dan peregangan biar nggak pegel. Dari ujung depan sampai belakang turun semua ini. Rame. Tadi ada pengumuman dari kondekturnya kalau mau sholat bisa di musola dekat pintu keluar. Di sana. Berhentinya lama coy. Berangkat lagi 12.21. Masih sekitar 15 menit lebih. Buset. Pantes tadi diumumin kalau mau sholat dulu bisa di musola. Kalau berhenti normal itu dari 12.04 sampai 12.21, berarti 17 menit teman-teman. Padahal nggak kesusul apa-apa sih kayaknya, tapi lama banget berhentinya. Kita beli makan dulu ya, nyobain. Belum pernah sih saya beli nasi di sini, di Cirebon Perujakan. Apa aja? Cobain beli nasi rames di Cirebon Perujakan di sebelah sini atau di sebelah sampingnya teman-teman. Ada 2 warung. Tadi pakai telur 20.000. Tapi kayaknya lumayan banyak sih campur-campur tadi. Ini masih ada kereta yang mau melintas langsung kayaknya. Bukan Bengawan yang mau berangkat. Tadi penumpangnya pada panik. Dikirain Bengawan mau berangkat.
Kereta api Harina pagi dari Surabaya Pasar Turi tujuan Bandung. Kalau kereta Harina ini berhentinya bukan di Cirebon Perujakan, di Cirebon Kejaksan ya. Di sini melintas langsung. Sebenarnya di kereta api Bengawan juga ada kereta restorasi atau kereta makan ya teman-teman. Ada di depan ekonomi 6, di belakang ekonomi 5 kalau dari arah Jakarta menuju Jogja. Cuman tadi saya ngecek ke sana nggak begitu bisa buat makan di tempat sih. Di sana mejanya cuma 2 yang ada meja makan sama kursinya. Cuman ada 2 pasang dan rame banget. Karena emang kereta makannya bukan kereta makan yang khusus. Bukan kereta makan khusus kayak kereta New Generation, kereta makan pembangkit. Jadi ada keretanya, ada restorasinya, ada kereta pembangkitnya jadi satu. Jadi nggak kepisah, makanya space untuk kereta makannya lebih sedikit. Jadi ya udahlah, beli makan aja coba di Cirebon Perujakan. Saya juga belum pernah sih. Kalau kita berdiri di sana panas, tapi pas di sini adem banget nih anginnya, seger, sejuk. Kalau kereta lain di Cirebon Perujakan ini berhenti kayak cuma 5 menit atau mungkin paling lama 10 menit ya. Bengawan ini lebih dari 10 menit, 17 menitan. Dari 12.04 berangkat lagi 12.21 teman-teman. Dan nggak disusul kereta apapun. Lama banget berhentinya. Pantes pada keluar langsung, pada turun semua, ngerokok, beli makan, sholat. Sholat pun masih nutut kayaknya waktunya ya, karena berhenti lama banget. Tadi sama kondekturnya juga dikasih pengumuman, diumumin kalau misalkan berhenti lama, mau sholat bisa di dekatnya pintu keluar, ada musola. Kondekturnya informatif banget sih, ngasih beberapa informasi yang sangat-sangat relevan. Terus berulang kali nutup pintu, posisi kereta makan, terus stasiun kedatangan, dan lain-lain. Cakep sih kondekturnya. Tadi siapa namanya saya nggak ngeliat. Seperti biasa, jalur kereta setelah Cirebon menuju ke arah Purwokerto itu pemandangan kiri kanannya bakal cakep banget. Tapi sayang kali ini keretanya ada kaca film yang kayak bikin efek merah-merah gitu di hasil videonya. Kalau biasanya setelah Cirebon saya nyaranin buat ke kereta restorasi, kulineran sambil menikmati pemandangan. Tapi kali ini kita makan di tempat duduk masing-masing aja ya, karena nggak bisa banyak gerak keluar masuk. Dan untuk kereta restorasinya juga kurang nyaman menurut saya. Tadi saya sempat ngecek ke sana tuh sempit banget dan mejanya cuma ada 2 pasang aja. Jadi nggak sebanyak di kereta-kereta yang New Generation.
tiba dan berhenti di stasiun Kebasen, Kabupaten Banyumas, teman-teman. Biasanya di sini melintas langsung. Sekarang ada pemberhentian di Kebasen untuk beberapa kereta api Bengawan dan kereta api Serayu. Stasiun kecil yang ada di dekat terowongan Kebasen dan Serayu ya, Sungai Serayu. Langsung berangkat lagi kah? Cuman naik turun penumpang. Tadi yang turun lumayan banyak, yang naik juga ada lagi dong. Berangkat kembali dari Kebasen. Sejuk banget udaranya. Countryside Station. Di stasiun Kroya, dan yang turun banyak, yang naik juga banyak banget teman-teman. Dari Kroya masih ketambahan orang lagi, jadi penumpangnya tuh turun naik, dan kita udah terlambat, kayaknya bakal langsung berangkat lagi ya. Baru aja ada pengumuman, ada kereta api Batavia yang akan masuk jalur 4 sebelah sini teman-teman. Rame cuy, ada Purwo sama Batavia masuk. Stasiun terbesar di wilayah daerah operasi 5 Purwokerto teman-teman. Ternyata dari Kroya ini yang naik juga masih ada loh Bengawan, beli tarif parsial ya. Mungkin kalau ke Jogja ya 70.000 tarifnya, yang turun banyak, yang naik juga banyak. Jadi penumpangnya naik turun teman-teman. Tadi di Purwokerto juga gitu, terus di Krupuk, bahkan sebelum Cirebon tuh banyak juga yang udah turun, kayak Pegaden. Di Cirebon turun, terus keisi lagi sama orang yang baru naik. Jadi penumpangnya gonta-ganti, jarang banget yang full trip atau jarak jauh. Purwojaya dari Cilacap tujuan Gambir. Ini eksekutif tapi madep mundur teman-teman. Kelihatan nggak ya? Ya nggak kelihatan. Kalau dari Cilacap naik eksekutif ini hadapnya mundur jalannya. Kursinya madep mundur, madep ke sana semua. Karena setelah ini bakal kembali ke sana menuju ke arah Cirebon. Jadi di sini Purwojaya copot lokomotif. Nah ini eksekutif satunya ada paling belakang ya. Nanti lokomotifnya akan dicopot, ditempel di sini teman-teman. Tadi kalau pas bisa balapan tuh Batavia sama Purwojaya. Dari sana ada Batavia juga mau masuk. Penuh coy penumpangnya Batavia. Ekonominya full. Yang biru depan ekonomi, kereta makan yang ungu belakang ini eksekutif teman-teman. Berarti kita disusul di Kroya ya, karena kita terlambat. Dari tadi udah dibuntutin sama Batavia ternyata. Eksekutifnya juga penuh. Kereta baru yang jalannya cuman Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kereta api Batavia. Kereta api Batavia ini tadi
waktu kita berangkat, kita melintas langsung Dipo Cipinang ya teman-teman. Dipo kereta Cipinang. Ini masih parkir. Tiba-tiba udah nyusul kita di Kroya. Berangkatnya dari Jakarta tuh 9.30. Ya beda setengah jam lebih ya. Tadi kita udah lewat Cipinang, udah jalan. Ini Batavia masih parkir rangkaiannya. Selain hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Batavia nggak jalan, Bengawan nggak kena susul. Ya udah, kita kena susul di Kroya. Jadi Bengawan kena susul 2 kereta. Di sini nyambung lokomotif Purwojaya. Di sini masuk kereta api Sancaka Utara. Stasiun tersibuk juga di Purwokerto ya, daerah operasi 5 Purwokerto. Kalau pas lagi rame banget, full jalurnya. Nah, Purwojaya ini bakal balik ke sana, belok kanan ke arah Purwokerto teman-teman. Sancaka Utara belok kiri lurus ke arah Cilacap. Penumpang yang turun rame banget coy. Dari ekonomi di Kroya, wih, rame loh penumpangnya. Banyak anak kecil mayoritas. Karena emang hari ini hari Minggu, hari terakhir libur sekolah sepertinya. Besok Senin udah pada mulai masuk. Dari luar hampir sama ya. Eksteriornya kereta api Sancaka Utara dan Bengawan, tapi dalamnya beda. Kalau yang sana ekonomi new generation, kursinya searah laju kereta semua, bukan berhadapan. Nanti trip kereta api Sancaka Utara bisa teman-teman tonton di pojok kanan atas. Berangkat kembali dari stasiun Kroya setelah disusul kereta api Batavia. Padahal kalau secara nomor kereta, Bengawan jauh di atas kereta api Batavia. Bengawan nomornya 282, Batavia nomornya 7006. Tapi kena susul, tetap disuruh ngalah sama kereta fakultatif yang jalannya cuma weekend aja. Di Kroya banyak juga tadi yang turun, tapi jangan dikira terus kursinya bakal kosong. Ternyata yang baru naik dari Kroya juga banyak banget. Kalau secara tarif tiket dari Kroya menuju ke kota lainnya, ke arah Kutoarjo, ke arah Jogja atau Solo, ya yang paling murah cuma ada kereta api Bengawan sih. Tapi kalau kalian mau lebih nyaman, sebenarnya bisa beli tarif khusus 2 jam sebelum jadwal keretanya berangkat. Kelas ekonomi itu 105.000, nggak beda jauh dengan kereta api Bengawan. Setelah Kroya ini, kereta api Bengawan masih bakal berhenti di stasiun Gombong, stasiun Kebumen, stasiun Kutoarjo, stasiun Wates, dan nantinya bakal berhenti juga di stasiun Lempuyangan, Jogja. Dan nanti tujuan akhirnya di stasiun Purwosari, Kota Solo. Di Gombong, Kebumen, Kutoarjo, penumpang yang turun tuh juga banyak. Tapi penumpang yang baru naik tuh juga banyak banget, bahkan dari Kutoarjo aja masih ada yang naik loh. Kalau ke Jogja tujuannya mending beli tarif khusus kereta jarak jauh yang lain sih. Tarifnya lebih murah daripada Bengawan. Dan kalau ke Solo juga ada tarif khusus Kutoarjo Solo kalau nggak salah. Kalau naik kereta yang kelas ekonomi itu tarifnya 70.000. Sama kayak Bengawan, tapi bakal dapat kereta yang lebih nyaman. Mungkin bahkan dapat kereta yang new generation. Setelah kurang lebih 8 jam duduk tegak berhadapan di kereta api Bengawan, ya lumayan pegel-pegel sih. Tapi saya punya tips biar kalian nggak pegel-pegel naik kereta Bengawan dari Jakarta ke Jogja. Intinya jangan kebanyakan duduk sih. Dan sesekali jalan-jalan aja pindah-pindah gerbong kereta atau ke kereta restorasi terus balik lagi duduk ke kereta kalian. Atau pas keretanya berhenti, kalian juga bisa turun dulu peregangan biar kakinya nggak adu dengkul dan punggungnya nggak tegak lurus terus. Buat kalian yang emang mau hemat biaya perjalanan, satu-satunya kereta murah secara langsung dari Jakarta ke Jogja atau Solo, atau rute sebaliknya ya cuma ada kereta api Bengawan ini, tarifnya cuma Rp74.000 aja. Cuma ngebuat pesen tiketnya harus jauh-jauh hari. Kalau bisa sih war tiket H-45 buat pesen tiket kereta api Bengawan ini. Biasanya H-30 tuh udah ludes. Telat dikit bakal kehabisan.
Tapi kalau kalian emang butuh kenyamanan yang lebih buat perjalanan, ya saya saranin sih jangan naik kereta Bengawan ya, cari opsi lain aja selain kereta Bengawan ini. Tapi kalau kalian perginya rombongan, bareng teman atau keluarga dan mau hemat biaya perjalanan, ya opsinya bisa naik kereta Bengawan ini. Biasanya kalau kita perginya bareng teman atau rombongan, itu capeknya nggak bakal kerasa sih dibandingkan sendirian naik kereta Bengawan ini. Alhamdulillah jam 17:15. Terlambat 5 menit dari jadwal, tiba di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Dan penumpang yang turun di Lempuyangan, wah, selalu rame, nggak pernah sepi teman-teman. Bengawan masih lanjut lagi sampai ke Solo ya, ke stasiun Purwosari tujuan akhirnya. Dan dengan demikian berakhir sudah perjalanan dari Jakarta menuju ke Jogja naik kereta ekonomi termurah, kereta api Bengawan yang tiketnya susah banget dibeli. Bahkan saya bisa dibilang bejo banget naik kereta api Bengawan ini, dapat sisa 1 tiket langsung saya booking dan pas banget dapat kursi yang deket jendela teman-teman. Perjalanan sekitar hampir 8 jam lebih ya. Lumayan pegel punggungnya, cuman tadi pas berhenti di stasiun juga sempat turun beberapa kali, tapi saya nggak banyak keluar masuk karena terhimpit sama penumpang yang full, penuh sesak. Bahkan sampai Wates, Kutoarjo itu ada yang turun penumpangnya, tapi ternyata ada juga yang naik dari Wates bahkan teman-teman, mungkin menuju ke Solo atau Klaten ya. Oke, saya pamit dulu teman-teman, terima kasih untuk yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Nantikan video saya selanjutnya, semoga videonya menghibur dan memberikan informasi perjalanan kereta api Bengawan. Mohon maaf kalau videonya masih kurang maksimal dan banyak kekurangan. Saya pamit, salam dari kota Jogja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.